Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mr. Firman dalam pembelajaran tema 2 subtema 3 kelas 3 pelajaran matematika, yaitu tentang menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Anak-anak yang Mister cintai, tidak lupa-lupanya Mister mengingatkan selalu kepada anak-anak untuk menjaga protokoler kesehatan. Karena akhir-akhir ini pasien atau orang yang terkena virus COVID-19 semakin banyak. Untuk itu anak-anak selalu jaga kesehatannya. Dan juga jika keluar, jangan lupa memakai masker dan cuci tangan. Oke, langsung saja pembelajaran kita. Ya, seperti yang Mister bilang, kita akan belajar tentang garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Jadi di sini ada garis bilangan. Garis bilangan itu ya kita tulis dari angka 0, 1, 2 ya, anak-anak ya. Lanjut. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Maksudnya apa ya anak-anak? Maksudnya begini. Jadi setiap titik ini jaraknya sama. Oke, 0 ke 1 itu kan ditambah 1 ya. 1, 2. Oke, itu jaraknya sama. 1 ke 2 itu kan ditambah 1. 1 tambah 1 itu 2. Itu yang dimaksud dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi, tanda panah ini anak-anak, garis ini bisa kita perpanjang lagi sampai angka yang tidak terhingga atau angka yang kita mau. Ini juga kalau ke kiri juga bisa kita perpanjang, ya. Contohnya seperti ini. Nah, setelah 2, 3. Terus Mister tambah 4, 5. Ya. Lanjut. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Maksudnya, semakin ke kanan, ini kan ke kanan ya anak-anak ya. Angkanya akan semakin besar. Contohnya 5. Setelah 5 apa di sini? 6. Setelah 6, 7, 8. Semakin ke kanan gimana anak-anak? Semakin besar nilai angkanya. Setelah 8, 9. Setelah 9, 10 dan 11. Lanjut. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin kecil ya. Nanti semakin ke kiri anak-anak isi angkanya akan semakin kecil. Mengenal garis bilangan ya. Perhatikan anak-anak di sini garis bilangannya 0, 1, 2, 3. Berarti di sini berapa? Ya. Ini kan 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Berarti 3 ditambah 1 berapa? 4. Oke, pintar. Lanjut. Oke, 4 tambah 1, 5. Lanjut. 6. Berapa nih anak-anak? Tuh? Betul sekali 7. Lanjut. Garis bilangan yang kedua. Di sini lihat 2 loncat. 0. Loncat kedua. Berarti ditambah 2. Masing-masing angka ini ditambah 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Berarti 2 tambah 6 berarti 8 di sini. Pintar. Berarti di sini berapa anak-anak? Oke, betul. 8 tambah 2, 10. Di sini oke, pintar. 12. Di sini berapa? 12 tambah 4? 12 tambah 2, 14.
Lanjut, garis bilangan yang ketiga. Di sini 0. Langsung lompat 3, berarti ditambah 3 masing-masing angkanya. Berarti 3 tambah 3, di sini 6. Berarti 6 ditambah 3 berapa? Oke, pintar. 9. 9 tambah 3. Bagus, anak Mister 12. Lanjut, 12 tambah 3, 15. 15 ditambah 3 berapa di sini? Oke, pintar. 18. Lanjut. 0, titik-titik 10. Titik-titik 25, 30. Kira-kira di sini berapa ya, anak-anak? Oke, di sini kita tulis 5 ya. 5. 0, 5 berarti tiap bilangannya ditambah 5. Oke, 0 menjadi 5, tiap bilangannya ditambah 5. 5 tambah 5, 10. Berarti 10 tambah 5 berapa di sini, anak-anak? Oke, betul, 15. Di sini berapa? 20. Oke, pintar. 25, 30. Di sini berapa? Ayo. 35. Ya. Ingat ya, anak-anak. Garis bilangan itu setiap ruasnya sama besar. Jadi kalau di sini tambah 5, di sini juga tambah 5. Nggak boleh di sini tambah 5, di sini tambah 3. Contohnya 0, 5, 8 di sini salah. Seharusnya 0, 5, di sini 10. Oke? Gimana, anak-anak? Sudah paham? Ya. Anak-anak dilihat ini garis bilangannya ditambah berapa? Oke? Atau selisihnya berapa? Lanjut. Menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan garis bilangan. Contohnya, ingat jika ada tanda tambah ya. Oke, kan penjumlahan itu berhubungan dengan tambah, berarti panahnya geser ke kanan. Ayo kita perhatikan contoh berikut ini. 4 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Sekarang Mister sudah ada garis bilangan. Jadi caranya gimana? Di sini kan ada 4, berarti cara yang pertama itu buat garis panah di atas garis bilangan ya. Berarti di sini panahnya yang akan kita buat dari 0, dari angka 0, kemudian geser ke kanan sampai menuju angka 4 ya. Dari 0 sampai menuju angka 4. Kenapa sampai menuju angka 4? Karena di sini 4 ditambah ya. 4 ditambah, berarti kita tulis seperti ini panahnya sampai di angka 4. Oke, udah paham? Anak-anak? Kenapa sampai 4? Karena di sini soalnya 4 ditambah 5 ya. Kita tulis 4-nya dulu. Seperti ini, dari 0 kita tulis garis panahnya. Dan langkah yang kedua adalah tahap berikutnya membuat garis panah yang kedua. Dimulai dari angka 4 dan geser ke sebelah kanan sebanyak 5 kali ya. Jadi karena ditambah 5, ingat ya, tambah kita geser ke kanan. Jadi kita tulis seperti ini. Kita mulainya garis panah yang kedua dari angka 4 karena dia ditambah. Jadi berapa kali kita geser? 5 kali. Seperti ini anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali ya anak-anak. Oke, 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampainya di sini. Oke, anak-anak semuanya sampainya di sini. Jadi kita lihat untuk menentukan hasil dari penjumlahannya, kita lihat bilangan yang akhir dari garis panah yang kedua ya. Berarti jawabannya 9. Lihatlah ujung garis panah yang kedua, maka kamu akan mengetahui hasil penjumlahannya. Jadi ini garis panah yang kedua itu menunjukkan angka 9. Dari garis bilangan di atas, jawaban dari 4 ditambah 5 itu adalah 9. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan garis bilangan. Ini soal yang kedua. 5 ditambah 6 itu berapa? Kita gunakan garis bilangan. Yang pertama gimana anak-anak? Yang pertama kita tulis dari 0 sampai angka 5 ya. 0 sampai angka 5. Tepatnya di sini. Setelah itu kita buat garis yang kedua. Garis yang kedua itu kita mulai dari angka 5, jangan dari angka 0, angka 5 ya. Karena di 5 ditambah 6, berarti kita geser sebanyak 6 kali kemana? Karena tandanya tambah, kita geser ke kanan sini ya. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita dapatkan jawabannya adalah berapa? 11. Jadi jawabannya 5 ditambah 6 menggunakan garis bilangan juga 11. Lanjut. Menentukan kalimat penjumlahan dari garis bilangan. Tentukan kalimat penjumlahan dari garis bilangan di bawah ini. Contohnya seperti ini. Ini kan 0. 0 garis yang pertama, 0 dari angka 0 sampai ke angka 2. Berikutnya, garis panah yang kedua itu dari angka 2 menuju ke angka 6. Jadi, bagaimana cara membuat kalimat penjumlahannya? Caranya begini anak-anak. Jadi, di sini 0, 2, berarti kita tulis ini 2 ya. 2. Oke, 2. Ini garis yang pertama yang menunjukkan 2. Garis panah yang pertama menunjukkan 2. Kita tulis angkanya 2. Berikutnya, karena ini arahnya ke kanan, garis panah yang kedua arahnya ke kanan, kita tulis tambah ya. Kita tulis tambah. Setelah itu, kita hitung berapa kali digeser ke sebelah kanan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 4 di sini ya, bukan 6. Oke, kita tulis 4. Lalu kita buat sama dengannya berapa? Ingat ya, panah yang kedua, garis panah yang kedua itu menunjukkan hasil atau jawabannya. Berarti di sini kita tulis 6. Bagaimana anak-anak? Bisa? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal yang kedua, perhatikan ya anak-anak. Di sini Mister ada garis bilangan. Yang pertama, garis panahnya menunjukkan dari 0 ke angka 3. Dan garis panah yang kedua dari angka 3 menunjukkan angka 8. Jadi, bagaimana cara menulis kalimat penjumlahannya? Nah, ingat ya, kita lihat panah yang pertama. Panah yang pertama itu menunjukkan angka 3. Kita tulis angka 3 di depan. Oke. Setelah itu, karena panah yang kedua mengarah ke kanan, kita tulis tambah ya. Kita tulis tambah. Kemudian, setelah kita tulis tambah, kita ingin mengetahui ini tambah berapa, 3 tambah berapa. Untuk mengetahuinya, kita hitung dari sini ya. Dari awalan panahnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali geser. Berarti kita tulis 5 di sini. Berarti 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Lihat, akhir dari garis panah yang kedua menunjukkan angka adalah 8. Bagaimana anak-anak, bisa? Oke, soal berikutnya. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita menggunakan garis bilangan. Ayah memiliki 2 batang bambu yang panjangnya masing-masing 2 meter dan 3 meter. Tentukan jumlah panjang kedua bambu milik ayah menggunakan garis bilangan. Jadi, dalam menjawab soal cerita, kita harus menuliskan diketahui. Apa? Diketahui. Apa itu diketahui? Yang diketahui itu ada 2 batang bambu. Bambu yang pertama panjangnya 2 meter.
Bambu yang pertama panjangnya 2 meter dan bambu yang kedua panjangnya 3 meter. Setelah itu, yang ditanya apa? Kita tulis ditanya itu berapakah jumlah panjang kedua bambu milik ayah? Berarti kalau jumlah itu harus ditambah, berarti 2 meter ditambah 3 meter itu berapa? Jadi dijawab ya. Dijawab 2 ditambah 3 sama dengan. Karena di sini dimintanya menggunakan garis bilangan, maka kita tulis garis bilangannya terlebih dahulu. Ingat, di sini 2, berarti garis panahnya yang pertama kita mulai dari angka 0 ya. Angka 0 menuju angka 2. Setelah itu ditambah 3, karena tambah garis panah yang kedua akan mengarah ke kanan ya. Berarti kita geser sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 5. Jadi jumlah panjang kedua bambu ayah adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, bagaimana anak-anak? Gampang kan? Soal cerita berikutnya. Ayah memiliki 3 batang kayu yang panjangnya masing-masing 3 meter. Tentukan jumlah panjang ketiga kayu milik ayah menggunakan garis bilangan. Jadi diketahuinya berapa anak-anak? Ada 3 batang kayu ya. 3 batang kayu itu masing-masing kayunya memiliki panjang 3 meter. Ditanya, berapakah jumlah panjang ketiga kayu milik ayah? Jadi kita akan jumlahkan ya. Karena jumlah berarti kita akan tambahkan 3 meter ditambah 3 meter ditambah 3 meter itu berapa meter hasilnya. Karena ini dimintanya menggunakan garis bilangan, kita tulis garis bilangannya terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi karena ini 3 ditambah 3 ditambah 3 berarti ada 3 garis panah yang akan kita buat. Pertama dari 0 sampai angka 3 kita tulis ya. Sampai angka 3. Lanjut. Yang kedua, karena ini ditambah, garis panahnya akan menghadap ke kanan ya. Ditambah lagi, terus menghadap ke kanan ya, menghadap ke kanan. Sebanyak 3 juga. 1, 2, 3 ya. Mister ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke. Dan kita mulai dari 6-nya lagi. Kita mulai garis panah yang ketiga itu dari angka 6 dan kita geser ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 kali. Oke, anak-anak. Jadi, jumlah panjang ketiga kayu ayah adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9 meter. Oke, anak-anak bagaimana? Sudah mulai paham? Oke, kalau belum, coba anak-anak kerjakan latihan atau pertanyaan refleksi di bawah ini. Jika ada kesulitan, boleh ditanya Mr. Firman. Oke, soal yang pertama itu lengkapilah titik-titik berikut ini. 0, 1, 2. Berarti ini kan 0 ke 1 itu ditambahkan berapa? Ditambah 1 saja. Berarti 1 tambah 1, 2. Berarti ini 2 ditambah 1. Oke, pintar di sini berarti 3. Lanjutkan anak-anak ya. Sama yang B juga mengisi titik-titik di sini. Cara mengisi titik-titiknya, anak-anak harus mengetahui 0 ke 2 itu ditambah 2 kan? 0 ditambah 2 itu 2 hasilnya. Berarti ini garis bilangan ini akan masing-masing bilangannya akan ditambah 2. 0 ditambah 2, 2. 2 ditambah 2 berapa di sini? 4. 4 ditambah 2,
6. Begitu selanjutnya. Dan juga soal yang kedua, selesaikan penjumlahan berikut ini menggunakan garis bilangan. Coba selesaikan yang ini ya anak-anak ya. Menggunakan garis bilangan seperti ini. Lanjut yang ketiga itu soal cerita. Selena memiliki 2 buah pensil dengan masing-masing panjang 8 cm dan 7 cm. Tentukanlah jumlah panjang kedua pensil Selena menggunakan garis bilangan yang telah anak-anak pelajari. Jika anak-anak kesulitan, besok kita akan diskusikan dalam Zoom meeting. Ya anak-anak ya. Pertama-tama anak-anak akan merasa kesulitan. Mister harapkan anak-anak berlatih lebih giat lagi supaya lebih mudah mengerjakan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Oke, mungkin ini saja yang dapat Mister sampaikan. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.